Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang uang ya dalam perspektif ekonomi Islam. Dan tentunya ya semua dari kita sudah mengenal ya apa yang namanya itu uang ya. Dan fungsinya juga saya kira sudah paham ya kalian semua fungsi uang dan tiap hari kita pakai uang ya. Dan saya kira semua orang pasti membutuhkan uang ya. Ada yang nggak butuh uang nggak? Oke, untuk ininya mungkin bisa di unmute saja ya. Yang ininya semuanya coba ribut nggak ya kira-kira? Butuh, Pak. Oke, kira-kira uang itu bermanfaat nggak ya? Bermanfaat, Pak. Untuk kegiatan dalam kegiatan sehari-hari, uang sangat bermanfaat juga, Pak. Oke, kira-kira kita pakai uang untuk apa itu ya? Alat tukar. Alat tukar ya. Oke, secara ini apa namanya? Secara langsung bisa nggak kita memanfaatkan uang secara langsung tanpa ditukarkan terlebih dahulu? Kira-kira bisa nggak? Enggak, Pak, enggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, jadi uang itu bisa bermanfaat bagi kita itu adalah ketika ditukarkan dengan barang lain ya. Ketika uang itu tidak ditukarkan, bahkan uang tidak memiliki fungsi sama sekali ya. Atau ada? Kalian ada nggak yang pernah memanfaatkan uang secara langsung? Paling, Pak, uangnya dijadiin pajangan gitu, Pak, buat hiasan gitu. Ya, ada gitu yang jadi hiasan uang? Waktu kalau di nikahan itu, Pak, kan ada uang-uang yang disusun gitu, Oh, langsung di. ya, untuk seserahan itu ya. Oke, saya langsung share screen saja ya, masuk ke materi kita. Oke, bentar. Ini, oke, sebentar, ini lagi loading ya. Oke, sebentar. Oke, ini agak berat ya kalau zoom dengan share screen ya. Oke, kelihatan ya semuanya ya? Oke. Oke, kelihatan semuanya ya? Nah, oke. Sekarang kita masuk ke materi kita ya. Jadi ini tentang konsep uang ini. Oke, sebentar ini liar ininya ya. Oke. Nah, yang pertama ini adalah pandangan Al-Ghazali ya tentang uang. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang ekonomi Islam ya, jauh sebelum para ekonom Barat itu membahas tentang ekonomi, kita bisa menemukan berbagai referensi tentang ekonomi Islam itu di dalam tulisan-tulisan para cendekiawan Muslim dulu ya. Nah, bahkan ketika kita perhatikan itu ketika tulisan-tulisan yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim, terutama tentang ekonomi itu jauh sebelum para ilmuwan-ilmuwan Barat ya menulis tentang konsep-konsep ekonomi mereka. Nah, seperti Al-Ghazali ini ya, nah ini sudah membahas ya tentang konsep-konsep ekonomi dalam berbagai tulisannya dan tentunya eh, pada saat itu tidak membahas ekonomi secara spesifik ya satu kitab khusus tentang ekonomi itu ya.
Nah, Al-Ghazali tidak ya, tetapi yang menulis tentang ekonomi secara spesifik itu ada yang namanya Abu Ubaid itu, dan kitabnya itu Al-Amwal ya. Nah, itu satu kitab itu membahas tentang ekonomi secara khusus ya. AA. Nah, ini yang pertama tentang Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu memiliki pandangan bahwa uang itu tidak memiliki harga ya, tetapi merefleksikan semua barang. Nah, ini yang tadi ya saya maksud bahwa uang itu yang ada sekarang itu adalah hanya memiliki nilai eh, nominal saja gitu ya. Nah, tidak memiliki nilai intrinsik gitu ya. Nah, seperti uang 100.000 misalkan ya, yang kalian mungkin sudah tahu ya. Nah, coba uang 100.000 itu kan ketika kita lihat nilai nominalnya 100.000 itu ya, angka yang tertera di sana 100.000, tapi nilai intrinsik, nilai sebenarnya dari uang 100.000 kira-kira berapa itu ya? Itu kan hanya selembar kertas ya, kecil lagi ya. Nah, berbeda dengan misalkan ketika zaman dulu, sebenarnya zaman dulu juga ketika para khalifah dulu ketika Islam berkuasa ya, ketika mulai Rasulullah diutus, kemudian zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu kan sebetulnya sudah ada itu ya, bukan hanya dinar dan dirham saja ya. Kalau dinar dirham itu memang selain memiliki nilai nominal juga memiliki nilai intrinsik ya, itu ada emas, ada perak. Nah, tetapi pada saat dulu pun ada yang namanya fulus gitu ya. Nah, fulus ini adalah uang yang dicetak oleh pemerintah gitu ya. Nah, dan uang yang dicetak oleh pemerintah ini hanya memiliki nilai nominal gitu ya. Nilai intrinsiknya jauh di bawah, mungkin bahkan tidak ada ya, hanya sangat murah gitu ya untuk nilai intrinsiknya. Nah, sehingga ketika kita tanya berapa sih nilai intrinsik uang 100.000 selembar kertas itu, mungkin berapa gitu ya. Biaya produksinya pasti sangat kecil gitu ya. Nah, kenapa bisa jadi berguna gitu ya? Nah, jadi berguna karena itu adalah disepakati dan disahkan oleh pemerintah gitu. Nah, ketika pemerintah tidak menyepakati, tidak mengesahkan, dan tidak menerima itu sebagai mata uang, maka tidak ada artinya gitu ya, tidak ada gunanya gitu. Bahkan dolar misalkan ya, $1 misalkan satu lembar 100.000, nah, itu kan kali berapa itu ya, $1 itu 15.000 ya, untuk sekarang 14.000 sekian lah. Nah, kalau misalkan $100 itu sudah berapa ya? Nah, udah 1 juta lebih itu. Padahal itu hanya selembar kertas saja gitu ya. Hanya selembar kertas. Nilai intrinsiknya jelas itu. Ya, berapa itu ya? Nggak ada. Nah, kenapa jadi berharga? Karena itu disepakati sebagai mata uang gitu ya. Apalagi ketika kita berbicara dolar, itu dunia internasional menyepakati gitu ya. Kalau orang sudah tidak mengakui dolar, ya udah itu tidak ada gunanya juga ya. Rupiah juga sama ya. Nah, jadi uang itu sesuai dengan apa yang Al-Ghazali katakan ya. Jadi tidak memiliki harga gitu. Jadi hanya merefleksikan harga, artinya hanya sebagai nilai tukar saja gitu ya. Bahkan ketika terjadi inflasi itu nilai uang akan turun ya. Nah, mungkin kalian masih ingat dulu ketika kecil ya, ketika SD itu, ketika kalian uang 10.000 bisa beli apa ya, sekarang apakah akan mendapatkan nilai yang sama gitu ya, atau tidak ya. Saya kira itu kan pasti eh, nilai daya belinya semakin berkurang karena terjadi inflasi. Harga barang-barang itu terus naik gitu ya. Kemudian nilai uang otomatis akan turun ya. Nah, kemudian bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang itu berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang pendapat Al-Ghazali yang kedua ini di dalam materi nanti tentang kebijakan moneter ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pendapat yang kedua ini dalam materi kebijakan moneter. Nah, kemudian, nah ini mencetak uang palsu itu adalah sesuatu yang berbahaya gitu ya, karena
Nah, ini juga sama nanti akan kita bahas dalam ekonomi kebijakan moneter ya. Nah, tetapi secara sepintas bisa kita jelaskan adalah ketika eh, uang yang beredar itu terlalu banyak gitu ya, maka itu pun sama akan menyebabkan terjadinya inflasi ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam dalam ekonomi kebijakan moneter ya. Kemudian memperdagangkan uang ibarat memenjarakan uang, jika banyak uang yang diperdagangkan, niscaya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Nah, pada zaman sekarang ini terjadi kan ya, uang itu diperdagangkan gitu ya. Jadi uang itu dijadikan sebagai komoditas ya. Padahal komoditas itu adalah uang itu ya bukan komoditas ya. Kalau komoditas itu bisa dimanfaatkan secara langsung oleh kita gitu ya. Nah, tadi tidak ada ya, nggak mungkin kan kita memanfaatkan uang secara langsung tanpa ditukarkan dengan barang lain gitu ya. Nah, justru fungsi uang itu untuk ditukarkan dengan barang lain supaya mendatangkan manfaat bagi kita. Nah, sekarang itu kan banyak ya orang yang memperjualbelikan uang gitu ya. Kalau kita lihat itu di pasar uang ya, jual beli falas itu ya, jual beli mata uang asing gitu ya. Itu kan tujuannya bukan untuk dipakai gitu ya. Kalau tujuannya untuk dipakai transaksi gitu ya, kita membeli mata uang asing ya tidak masalah kan ya. Nah, tetapi kalau tujuannya adalah untuk memperdagangkan uang gitu ya, nah maka ini yang berbahaya ya. Nah, itu kan ada ya orang yang bisnisnya jual beli uang gitu ya. Jadi uang itu ya betul-betul dijadikan komoditas ya. Nah, kemudian ini ya kesimpulannya bahwa uang itu ya tidak termasuk di dalam sebuah komoditas ya. Nah, uang itu adalah sesuatu yang hanya berfungsi sebagai alat tukar saja gitu ya. Nah, bahkan ini ya kata Al-Ghazali, ketika uang itu diperdagangkan nanti akan terjadi yang namanya bubble gum ekonomi ya. Jadi bubble gum ekonomi itu perekonomian itu seolah-olah besar ya, transaksi itu seolah-olah terjadi sangat besar, padahal di dalam apa realitasnya tidak ada itu. Transaksi keuangan itu ya hanya di pasar di pasar uang saja gitu, hanya di dunia maya saja. Di dunia realnya tidak ada. Seolah-olah ekonomi itu sangat besar padahal dalam fisiknya gitu ya, dalam realitasnya itu tidak ada pertumbuhan, tidak ada pembangunan gitu ya. Coba kita bayangkan ya kalau uang itu kita gunakan di dalam transaksi yang real gitu ya, maka kan itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kan ya. Coba kalau kita punya uang gitu ya, kemudian kita investasikan uang itu di dalam dunia real ya. Misalkan kita buat usaha gitu ya. Nah, maka itu kan ada transaksi di sana. Ketika kita membuat usaha baru, contoh misalkan membuat produksi sepatu lah ya. Nah, itu kan akan ada permintaan ya bahan sepatu gitu kan. Baik itu kulitnya, benangnya atau kanvas atau lain sebagainya, itu akan menambah permintaan terhadap bahan baku gitu ya. Nah, kemudian eh, kita juga kan tidak mungkin membuatnya sendiri. Kita butuh karyawan kan gitu ya. Kemudian karyawan itu kita gaji. Orang yang tadinya tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Yang tadinya tidak punya penghasilan jadi punya penghasilan. Kemudian karyawan yang tadinya daya belinya rendah karena tidak punya penghasilan, sekarang setelah penghasilan daya belinya meningkat dan ekonomi akan tumbuh gitu ya. Tetapi coba bayangkan ketika uang itu diinvestasikan di sektor keuangan, sektor tidak real gitu ya. Misalkan hanya dijual beli mata uang gitu ya, jual beli uang, maka tidak akan ada pertumbuhan di sana, tidak akan ada penyerapan tenaga kerja di sana, transaksi real juga tidak akan ada gitu ya. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat lambat ya. Tetapi kalau kita lihat angka-angka itu ya, perekonomian itu sangat besar, tetapi tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Saya seperti bubble gum ya, permen karet. Seperti besar padahal isinya kosong gitu ya. Dan pada satu saat ketika itu meletus, nah itu bahkan akan terjadi
eh, krisis ekonomi ya yang sangat merugikan bagi kita semua. Nah, itu logikanya. Nah, kemudian ini Ibnu Khaldun ya, kita bisa banyak mengenal Ibnu Khaldun dari tulisan-tulisannya ya. Dan ini sangat banyak ya di dalam kitabnya Muqaddimah itu ya. Itu banyak membahas tentang masalah ekonomi ya. Nah, bahkan Ibnu Khaldun itu disebut sebagai bapak ekonomi Islam ya karena tulisan-tulisannya yang sangat bagus ya dan itu dipakai oleh ekonomi-ekonomi muslim sampai pada saat ini. Nah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekayaan suatu negara itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang gitu ya, tetapi ditentukan oleh produksi dan neraca pembayaran yang positif. Nah, jadi ketika uang itu banyak ya itu tidak menentukan perekonomian suatu bangsa itu bagus ya. Karena uang itu ya tadi ya untuk apa gitu ya uang itu dibuat gitu ya. Kalau terlalu banyak uang pun ya tetap aja miskin ya. Karena uang itu tidak akan bisa menghasilkan apapun, tidak akan bisa membawa manfaat apapun gitu ya ketika tidak ditukarkan. Nah, maka uang itu ya harus diinvestasikan di sektor real. Untuk apa? Ya, misalkan ini untuk meningkatkan produksi gitu ya. Nah, ketika produksi uang itu dipakai untuk berproduksi gitu ya, maka semua sektor ekonomi akan jalan ya. Pengangguran akan berkurang, kemudian pendapatan masyarakat pun akan meningkat dan terus ya daya beli masyarakat akan meningkat. Nah, maka itu ekonomi akan terus tumbuh ketika uang itu dipakai diinvestasikan di sektor real ya, yaitu untuk produksi ya. Nah, kemudian neraca pembayaran yang positif. Neraca pembayaran positif itu artinya ketika nilai ekspor kita lebih tinggi daripada nilai impor ya. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah juga ada di dalam kitabnya ya, Majmu' Fatawa ya, menyampaikan ini beberapa hal ya. Ini bahwa beliau mengatakan perdagangan uang itu akan memicu inflasi, ya, hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas nilai mata uang, ya. Kemudian perdagangan dalam negeri akan menurun karena stabilitas ekonomi itu menurun juga ya. Kemudian perdagangan internasional menurun, logam berharga yang sebelumnya menjadi nilai intrinsik mata uang akan mengalir ke luar negeri. Nah, jadi nilai mata uang sekarang itu kan tidak ada apa? Tidak ada nilai intrinsiknya itu karena tidak ada jaminan emas gitu ya. Kalau dulu itu kan sempat ketika kita mencetak mata uang gitu ya, maka harus ada jaminan emas yang cadangan emas ya sebagai jaminan yang disimpan di bank sentral gitu ya. Tapi sekarang kan tidak ada. Sehingga dasar uang itu memiliki nilai hanya betul-betul pertimbangannya itu trust saja, kepercayaan saja. Ketika orang nggak percaya ya sudah gitu ya. Nggak ada nilainya uang itu ya. Nah, seperti di berbagai negara ya, di beberapa negara Afrika misalkan, wah itu kan terjadi hyperinflasi. Uang itu tidak ada nilainya sama sekali ya. Bahkan dulu ya di Zimbabwe itu ya terjadi hyperinflasi yang sangat dahsyat beberapa tahun yang lalu. Itu bahkan harga sepotong roti saja itu bisa beberapa miliar itu ya. Nilainya itu, nilai uangnya tidak berharga itu ya. Nah, di Indonesia pernah kan ya kita mengalami inflasi yang sangat besar ya. Nah, ketika tahun 97-98 krisis ekonomi ya, itu inflasi yang sangat besar, high inflasi itu ya. Nah, sehingga daya beli masyarakat itu sangat-sangat menurun ya karena terjadinya inflasi yang sangat besar itu ya. Barang itu bisa naik beberapa kali lipat itu ya. Nah, bahkan tahun 2012 juga pun sama. Bahkan itu 2012 itu bukan hanya terjadi di Asia Tenggara, tapi terjadi itu krisis keuangan global ya. Nah, 2012 juga sama itu ya. Terjadi inflasi yang cukup besar itu ya. Cuman tidak sebesar 97-98 ya. Nah, jadi apa fungsi uang itu ya? Fungsi uang
Ini di dalam ekonomi konvensional sebagai alat tukar, standar nilai, dan penimbun nilai. Nah, tetapi dalam ekonomi Islam, ekonomi syariah itu adalah media tukar dan standar nilai saja gitu ya. Nah, uang itu tidak boleh ditimbun ya, karena uang itu ya tadi ya, ketika kita tidak menggunakan uang, uang disimpan, kemudian tidak diinvestasikan, ya uang itu tidak akan bermanfaat gitu ya. Justru ketika diinvestasikan itu akan lebih bermanfaat gitu ya untuk perekonomian. Nah, sehingga ketika misalkan kita menginvestasikan uang, ya misalkan kita simpan lah di bank syariah gitu ya, didepositokan, itu kan uang itu akan diputarkan, akan diinvestasikan oleh bank gitu ya, atau tabungan ya, mudorobah gitu ya. Nah, itu kan akan lebih bermanfaat gitu ya, daripada kita menyimpan uang kita di rumah gitu ya. Nah, atau diinvestasikan kepada sektor-sektor lain yang produktif. Nah, ini konsep uang ini hampir sama dengan tadi ya. Kenapa barang modal di ekonomi syariah bukan barang modal? Ya karena tadi ya, di dalam konvensional menganggap bahwa uang itu sebagai komoditas, sedangkan di ekonomi Islam itu tidak gitu ya. Nah, ini motivasi menggunakan uang ya. Konvensional transaksi berjaga-jaga dan spekulasi. Dalam ekonomi syariah hanya transaksi dan berjaga-jaga. Nah, spekulasi dalam ekonomi Islam, ekonomi syariah itu dilarang ya, karena ini yang namanya spekulasi ini mengandung unsur maisir ya, mengandung unsur riba ya. Nah, seperti apa? Seperti tadi ya, jual beli mata uang falas gitu ya. Artinya jual beli mata uang bukan untuk kepentingan uang mata uang asingnya dipakai ya. Kalau kita mau pergi ke luar negeri, ke Malaysia, kita beli ringgit ya itu nggak apa-apa ya. Nah, tetapi ini adalah jual beli mata uang yang memang dijadikan sebagai usaha gitu ya. Jadi uang itu nilainya kan fluktuatif ya. Bahkan tiap hari itu ya kita beli uang pagi, sore itu dijual lagi gitu ya. Nah, itu kan fluktuatif ya setiap harinya. Bahkan dalam hitungan jam itu berubah nilai uang itu. Ya tergantung sentimen pasar. Nah, hal-hal yang seperti itu tentunya mengandung unsur spekulatif ya. Dan itu kan para ulama ya seperti tadi Al-Ghazali itu melarang gitu ya uang itu untuk diperdagangkan, karena tadi ya selain merugikan perekonomian juga mengandung unsur maisir ya, spekulatif gitu ya. Nah, ini konsekuensi uang ya. Nah, nanti kita akan bahas ini ya. Jadi kita akan membahas tentang economic value of time dan time value of money ya. Jadi ini sebetulnya perbedaan yang paling mendasar konsep uang ya di dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam gitu ya. Nah, di dalam ekonomi konvensional itu ada yang namanya time value of money ya. Jadi nilai waktu dari uang gitu ya. Jadi uang itu semakin lama itu akan semakin turun nilainya. Uang di masa sekarang itu lebih berharga dari uang di masa depan gitu ya. Nah, itu konsep dari ekonomi konvensional. Nah, kalau dalam ekonomi syariah itu adalah economic value of time ya. Nah, jadi adanya nilai ekonomi dari waktu ya. Jadi yang memiliki nilai ekonomi itu adalah waktu gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ya apa perbedaannya. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama itu ya. Nah, di dalam konsep time value of money, nah ini a dollar today is worth more than itu sendiri sendiri gitu. Iya kata mama
Karena mama ikut pasir. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah konsep time value of money yang pertama ya. Nah, ini a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return ya. Nah, jadi dalam ekonomi konvensional ini ya, kenapa mereka memiliki konsep time value of money bahwa uang itu memiliki nilai waktu itu yang pertama bahwa dolar hari ini lebih berharga dari dolar di masa depan ya. Jadi uang hari ini lebih berharga dari uang di masa depan karena uang hari ini bisa diinvestasikan untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan tambahan gitu ya, return atau mendapatkan keuntungan. Nah, kira-kira betul tidak ya konsep ini? Ya. Ini kan hubungannya time value of money ini dengan konsep bunga. Tahu konsep bunga? Ya, ketika kita pinjam uang misalkan ke bank, konven ya, maka kita harus membayar bunga gitu ya. Nah, bunga itu sebagai konsekuensi logis dari konsep time value of money karena uang uang itu ketika kita investasikan akan mendapatkan keuntungan sehingga kalau kita pinjam uang ke bank maka bank itu rugi ya karena apa karena uang itu bisa diinvestasikan dan mendapat keuntungan atau kita pinjam ke seseorang kemudian ketika kita bayar kita harus bayar bunganya ya sebagai konsekuensi logis karena uangnya kita pinjam sehingga dia tidak bisa berinvestasi ya. Sehingga untuk mengganti kerugiannya dia kehilangan kesempatan berinvestasi karena uangnya kita pinjam kita bayar bunga gitu ya sebagai konsekuensi logisnya. Nah, kira-kira konsep ini bisa diterima tidak? Oke, ada yang bisa berpendapat nggak? Kira-kira betul konsep ini bisa dibantah atau kita terima gitu ya? Oke, ada yang bisa mengkritisi nggak? Alasan yang pertama dari konsep time value of money ini. Oke, silakan ada. Oke, jadi konsepnya sekali lagi uang hari ini lebih berharga dari uang di masa depan gitu ya karena uang di hari ini bisa kita investasikan untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita pinjam uang ke orang lain, maka orang yang kita pinjami uang itu kehilangan kesempatan untuk berinvestasi gitu ya. Harusnya kalau dia gunakan uangnya untuk investasi dapat keuntungan, kita pinjam dia tidak bisa dapat keuntungan karena tidak bisa berinvestasi uangnya kita pinjam sehingga kita bayar tuh dengan bunga gitu ya sebagai penggantinya. Oke, kira-kira konsep ini bisa diterima tidak dalam ekonomi Islam? Kalau di dalam ekonomi Islam apa nggak bisa diterima, Pak? Oke, kenapa? Karena kan ada sistem bunganya, Pak. Ya, kenapa? Kan di Islam itu nggak boleh kalau ada sistem ribanya, sistem bunganya yang disebut riba itu. Oke. Apalagi kira-kira? Ada yang lain? Silakan. Oke, saya tanya, ketika kita berinvestasi, apakah sudah bisa dipastikan nggak kita akan untung? Belum tentu. Oke, belum tentu kan ya. Ketika kita berinvestasi, dia bisa untung, bisa rugi, bisa BEP kan ya. Tahu BEP, break even point, plus ya, nggak untung nggak rugi. Kan seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita berinvestasi pun belum tentu kita bisa mendapatkan keuntungan ya. Ya kemungkinannya bisa tiga, untung, rugi, atau BEP gitu ya. Nah, sehingga eh, konsep time value of money dengan alasan pertama ini bisa kita kritisi ya. Bahwa bunga itu
sebagai kompensasi kita meminjam uang kepada seseorang, yaitu tidak tepat ya. Nah, karena investasi pun tidak selamanya gitu ya bisa mendatangkan penghasilan gitu ya. Nah, kemudian alasan yang kedua itu adalah presence of inflation gitu ya. Nah, adanya inflasi gitu ya. Nah, kita pinjam nih uang ke si A ya, 1 juta. Kita bayar tahun depan. Nah, ketika kita bayar 1 juta lagi, itu ternyata ada kata konsep time value of money, ada inflasi sehingga daya belinya turun. Rugi dong orang yang kita pinjami uang itu ya. Yang tadinya sekarang misalkan 1 juta itu bisa beli buat 5 baju, tahun depan hanya bisa beli 4 baju misalkan terjadi inflasi. Maka sebagai kompensasi ganti ruginya kita harus bayar bunga itu ya. Nah, supaya daya beli orang yang tidak kita pinjami itu tidak menurun. Nah, itu alasan yang kedua dari konsep time value of money itu ya, yang membenarkan adanya bunga itu ya. Nah, kira-kira alasan yang kedua ini bisa kita kritisi tidak? Oke, ada yang bisa menjawab? Presence of inflation, karena adanya inflasi gitu ya. Sehingga kalau kita pinjam hari ini dibayar tahun depan, kita harus bayar kompensasi ganti rugi karena adanya inflasi. Dengan apa ya? Bunga jelas ya. Oke, kira-kira alasan yang kedua ada yang bisa mengkritisi? Kayaknya Pak, izin menjawab. Kayaknya belum bisa. Soalnya masih ada ininya. Masih ada kayak unsur ribanya gitu. Kita tidak Adanya inflasi. ya, kita tidak berbicara dulu riba itu diharamkan ya. Kita berbicara tentang logikanya dulu aja ya. Nah, di sini kalau dalam Al-Qur'an ya jelas ya riba haram gitu ya. Tapi kita coba untuk menghindari itu dulu ya. Kita coba untuk mengkritisinya secara logika dulu ya. Oke, ada yang bisa? Kalau secara apa yang dipaparkan tadi mah memang sih karena terjadi inflasi itu ya Pak, karena kan benar juga sih kalau yang dikatain kan, jadi ketika tahun sekarang misalnya harganya segini gitu kan, kalau nanti misalnya dibayar di bulan apa namanya selanjutnya itu kan bisa jadi si harga yang kita itu tuh berbeda ya Pak. Hmm. Nah, jadi mereka berpendapat gitu. Makanya ada apa, kalau minjem tuh harus ada lebihnya gitu. Tapi kalau menurut aku menurut aku gitu, kita juga harus dilihatnya bisa dari pertumbuhan perekonomian kayaknya Pak gitu. Oke, jadi kira-kira bunga sebagai kompensasi ini secara logika bisa dibenarkan tidak? Kalau secara logika iya bisa dibenarkan, tapi kalau secara prinsip mah tetap aja Pak nggak boleh. Oke, yang lain ada lagi? Oke, pertanyaannya adalah apakah inflasi itu selalu terjadi nggak? Oke, Nggak selalu terjadi juga Pak. enggak kan ya? Kadang Iya, dalam perekonomian itu ada inflasi, kadang ada deflasi, kan gitu ya? Bahkan kalau kita lihat di negara-negara maju itu zero inflation, ya. Kalau kita, nah mungkin karena posisi kita di negara berkembang itu ya inflasi selalu ada ya. Nah, bahkan ya meskipun kadang juga ada deflasi gitu ya. Nah, inflasinya minus berarti kalau deflasi ya. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, ya artinya kan kalau kita membenturkan hukum dan logika gitu ya. Hukum itu kan berlaku secara general, bukan hanya di negara kita saja gitu ya, tapi di seluruh dunia kan ya yang namanya ajaran Islam itu. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju itu banyak gitu ya yang zero inflation itu.
Nah, artinya kan inflasi itu kan tidak selalu terjadi ya. Bahkan di negara berkembang seperti kita pun terkadang terjadi deflasi gitu ya. Kalau kita perhatikan saja coba harga bakso tahun ini dengan tahun kemarin sama atau beda ya? Harga-harga komoditas selama setahun misalkan eh, sama atau berbeda gitu ya. Nah, belum lagi kalau kita memperhatikan di negara maju yang bisa mengendalikan inflasinya dengan baik gitu ya. Bahkan banyak yang tidak terjadi inflasi gitu ya. Nah, jadi alasan tentang bunga sebagai kompensasi bahwa selalu terjadi inflasi itu sebetulnya bisa kita bantah ya. Bahkan di beberapa negara itu tidak terjadi inflasi itu ya. Nah, terutama di negara-negara maju gitu ya. Nah, sehingga alasan seperti ini bisa kita kritisi gitu ya. Nah, kadang sudut pandang kita itu hanya di negara kita, mungkin ya negara berkembang saja gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya alasan yang kedua masih bisa kita kritisi dari sudut pandang itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah preference present consumption of future consumption. Bahwa konsumsi hari ini lebih disenangi daripada konsumsi di masa depan ya. Betul nggak ya? Saya tanya ke kalian, kalau saya traktir makan KFC ya, mau hari ini atau tahun depan? Oh, hari ini, Pak. Ini Kenapa? Pak. Nah, berarti kan konsumsi hari ini lebih disukai daripada konsumsi di tahun depan gitu ya, dari masa depan gitu ya. Betul nggak kira-kira? Nah, artinya gini, kata konsep time value of money. Kalau kita pinjam uang ke si A ini, kita pinjam uang ke si A. Berarti si A itu harus menunda konsumsinya sampai kita bayar gitu ya. Nah, itu kan berarti eh, penundaan konsumsi itu hal yang tidak disukai ya. Harusnya kita eh, melakukan konsumsi hari ini, tapi uangnya kita dipinjam gitu ya oleh orang lain, maka ketika bayar itu sebagai kompensasinya harus bayar bunga gitu ya sebagai kompensasi penundaan dari konsumsi gitu ya. Nah, kira-kira alasan yang ketiga dari konsep time value of money yang selanjutnya harus membayar bunga sebagai kompensasi ini bisa diterima atau tidak? Atau ada yang bisa mengkritisi? Silakan. Kayaknya mah masih bisa dikritisi, Pak. Ya, bagaimana? Karena secara survei gitu, orang ya tetap aja gitu kan kalau kesukaannya misalnya makan bakso gitu ya, di tahun kedepannya juga pasti nggak akan bosen gitu, tetap aja suka gitu, Pak. Oke, jadi kan konsepnya seperti ini ya. Nah, orang itu kan lebih suka melakukan konsumsi hari ini daripada di masa depan. Sehingga kalau uangnya dipinjam berarti kan adanya penundaan konsumsi gitu ya. Orang nggak suka kan menunda konsumsi. Nah, sehingga untuk membayar kompensasi dari penundaan konsumsinya harus bayar bunga gitu. Nah, kira-kira mengkritisinya seperti apa? Betul nggak penundaan pemberian kompensasi berupa bunga karena orang harus menunda konsumsi? Kira-kira betul tidak ya? Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kalian ada yang pernah minjem uang atau dipinjam uang? Pernah. Ketika kalian dipinjam uang oleh teman, apakah terjadi penundaan konsumsi tidak? Enggak juga, Pak. Enggak ya, karena Iya. uang yang kita pinjamkan itu adalah bukan uang yang untuk konsumsi kan? Yaitu Uang cadangan, lebih biasanya. uang cadangan kita. Ya kalau kita uang hanya cukup untuk makan, orang lain ada pinjam, mungkin nggak kita kasih. Nah itu kan nggak mungkin ya. Nah sehingga sebetulnya tidak ada penundaan konsumsi ya. Ya kalau kita lagi butuh motor misalkan karena kita harus ke kampus jauh,
PP dari rumah ya 20 kilo misalkan. Kalau pakai angkot nggak mungkin, kelamaan. Tiba-tiba ada yang minjem, nggak mungkin juga kan kita pinjemin ya. Kita juga lagi butuh kan ya untuk beli motor gitu. Nggak mungkin kita pinjemin, kita naik angkot di jalan sampai 2 jam. Nah, baru ketika kita punya uang lebih gitu ya, yang di luar kebutuhan kita, baru kan kita kasih pinjam tuh uang kita ya. Nah, kan logikanya seperti itu ya, sehingga ketika ada orang yang minjem uang ke kita, kita sebetulnya tidak menunda konsumsi gitu ya, karena nggak mungkin kita meminjamkan kalau kita juga butuh gitu ya. Nah, kalau kita punya uang lebih, baru kan kita pinjamkan ke orang lain gitu ya, uang lebih kita atau tabungan kita gitu ya. Nah, sehingga secara logika saja ya, konsep time value of money ini sebetulnya bisa kita kritisi gitu ya, bahwa uang itu memiliki nilai waktu itu bisa kita kritisi, sehingga bunga itu ya secara logika jelas itu tidak bisa diterima, apalagi ketika kita kaitkan dengan dalil gitu ya, dalam Al-Quran ya, di dalam hadis yang melarang adanya bunga itu gitu. Nah, jadi sinkron antara dalil dengan akal itu ya, sinkron gitu ya, karena jelas ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa agama itu diturunkan untuk orang-orang yang berakal gitu ya. Nah, sehingga ketika kita perhatikan tidak ada satu aturan pun ya di dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya, ajaran Islam yang bertentangan dengan akal gitu ya. Maka semuanya itu membawa kemaslahatan bagi kita gitu ya. Nah, hanya terkadang sudut pandang kita saja yang tidak melihatnya dari kacamata yang global. Ya, terkadang kita hanya melihat dari sudut pandang saja, sehingga seolah-olah ada beberapa aturan Islam yang bertentangan dengan kemaslahatan manusia gitu ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ya dalam kacamata yang lebih luas, sudut pandang secara menyeluruh ya, global. Nah, secara umum ya kita bisa lihat ternyata tidak ada itu ya aturan Islam yang bertentangan dengan akal ya, yang merugikan gitu ya, yang membawa kemadorotan bagi manusia. Nah, semua aturan Islam itu termasuk di dalam ekonomi tentunya. Nah, itu membawa kemaslahatan bagi kita semua ya. Nah, lalu di dalam ekonomi Islam kalau tidak ada bunga, lalu seperti apa gitu ya konsepnya dalam economic value of time itu. Nah, economic value of time ini adalah bahwa yang memiliki nilai ekonomi itu adalah waktu ya. Nah, misalkan jual beli gitu ya. Nah, kita investasi nih. Nah, ketika kita investasikan uang kita dalam jangka waktu tertentu, maka itu akan menghasilkan return, akan menghasilkan margin atau keuntungan kan. Jadi bukan uangnya gitu ya yang menghasilkan keuntungan itu, tapi waktunya yang memiliki nilai ekonomi ya. Karena investasi memerlukan waktu gitu ya. Ya kalau uang kita disimpan saja di bawah kasur, nggak akan ada itu yang namanya margin. Tapi kalau diinvestasikan, ya kita misalkan jualan saja ya. Kalian ada yang jualan nggak? Misalkan jualan online, jadi reseller gitu ya. Beli barang A, beli 80.000, dijual 100.000. Nah itu kan salah satu aspek investasi gitu ya. Itu dalam ekonomi Islam itu margin itu dibenarkan ya. Dalam Al-Quran kan jelas wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba gitu ya. Nah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di bank syariah sama gitu ya. Di bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya tidak ada itu yang namanya bunga gitu ya. Nah, lalu dari mana bank itu mendapatkan keuntungan? Ya dari bagi hasil ya. Nah, akad-akad di bank syariah kan ada yang murabahah gitu ya, ada yang jual beli. Misalkan saya ngajuin KPR beli rumah gitu ya. Nah, maka saya nggak punya uang nih. Nah, maka saya ngajukan ke bank syariah untuk akad murabahah. Jadi si rumahnya dibeli dulu oleh bank, misalkan 400 juta, kemudian bank ngambil untung 100 juta. Nah, saya nyicil ke bank
saya belinya ke bank harganya 500 juta. Nah, itu kan akadnya murabahah gitu ya, jelas. Jual beli, ada barangnya. Ya. Nah, kalau yang namanya bunga, itu kan riba itu nggak ada barangnya, nggak ada komoditasnya gitu ya. Nah, uang, jadi kita minjam uang, kemudian 400 juta, kita bayar 500 juta. Jadi objeknya itu uang gitu ya. Nah, kalau jual beli itu ada gitu ya. Apa yang diperjualbelikan? Oh, rumah gitu. Nah, sehingga yang 100 jutanya itu bukan bunga namanya, tapi itu adalah margin, keuntungan bank. Sama seperti kita beli produk ya. Nah, kalian ada yang jualan ya, beli 80.000, dijual lagi 100.000, itu keuntungan. Ada komoditasnya, maka itu adalah jual beli. Tapi kalau tidak ada komoditasnya, uang sebagai objeknya, nah maka itu adalah bunga. Nah, itu ya perbedaan mendasar antara time value of money dan economic value of time itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Bapak mau izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Kalau melihat sejarah kan tadi itu ada fulus ya Pak, ada juga uang dinar dan dirham gitu. Ya, Tapi itu bisa diberlakukan karena memang sistem pemerintahannya itu Islam gitu kan. ya, Nah, sedangkan di Indonesia itu sendiri kita kan apa yang namanya syariah itu belum sudah beroperasi namun belum bisa menguasai gitu kan Pak. ya. Nah, apakah dinar dirham itu bisa di prakteknya itu bisa dilakukan di negara Indonesia? Terus apa ya? Jadi intinya apakah uang dinar dirham itu bisa gitu beroperasi kembali gitu Pak di Indonesia, namun bukan dalam sistem pemerintahan yang Islami gitu Pak? Ya. Oke, saya jawab ya. Yang pertama tentang uang sendiri ya. Ya, artinya sebetulnya tidak ada, kalau kita perhatikan dalam beberapa nas, tidak ada perintah gitu ya untuk menerapkan dinar dan dirham secara apa ya? Secara langsung gitu ya. Nah, karena dulu saja para khalifah itu kan selain ada dinar dirham, mereka pun membuat mata uang lagi, fulus gitu ya. Nah, itu bukan dinar dirham gitu, itu mata uang yang dicetak oleh negara dan disahkan oleh negara gitu ya, seperti rupiah sekarang. Karena yang namanya dinar dirham itu kan pecahannya terlalu besar ya. Misalkan kita satu dinar itu 4,25 gram emas ya. Nah, 1 gram emas itu kalau yang 24 karat itu kan sekitar 800.000 sekian ya sekarang. Nah, berarti kali 4,25 berapa itu? 8 kali 4, 32, ya sekitar 3 juta setengah kan ya. Nah, 3 juta setengah. Kan sulit kita apa, 1 dinar saja sulit itu ya. Nanti pulang anak kumaha gitu ya. Nah, makanya untuk mempermudah transaksi dulu juga ada yang namanya fulus gitu ya. Nah, dengan pecahan-pecahan yang lebih kecil tentunya. Ya, jadi selain dinar dan selain dirham. Kalau yang namanya dinar tahan terhadap inflasi jelas gitu ya. Bisa kita buktikan dulu ketika zaman Rasul beli apa, kambing itu ya untuk kurban itu kan 1 dinar. Sekarang pun kan sama ya, harga kambing 1 dinar ya. Ketika 1 dinar itu ya tadi 4,25 gram emas itu kalau dengan harga yang sekarang ya sekitar 3.500.000-an gitu. Sekarang kita bisa membeli domba dengan harga itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bisa nggak di Indonesia diterapkan dinar dirham gitu? Bisa saja kalau negara kita bersepakat gitu ya. Nah, hanya di dalam pertemuan yang sebelumnya pernah kita bahas kan ya, di dalam kerangka ekonomi Islam tuh yang menurut Adi Warman Karim kan. Nah, sudah kita bahas bahwa salah satu tonggak ya tercapainya penerapan ekonomi Islam secara kafah itu salah satunya adalah khilafah atau pemerintahan gitu. Nah, sehingga kalau kita melihat itu dan melihat kenyataan yang ada sangat sulit, bahkan mungkin bisa dikatakan tidak mungkin ya itu bisa diterapkan tanpa adanya sokongan pemerintahan yang Islami gitu. Nah, sehingga sebetulnya menjadi tugas kita semua itu ya
apa untuk ya salah satunya kita berperan aktif di dalam pemerintahan ya, mungkin di antara kalian nanti ada yang jadi presiden, jadi menteri ya, jadi wali kota, dari apa bupati, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro Islam gitu ya. Nah, politik Islam itu ya harus dijalankan gitu ya. Karena itu merupakan salah satu tonggak ya penerapan ekonomi Islam secara kafah. Bukan hanya ekonomi Islam sebetulnya, tapi syariat Islam secara kafah. Sehingga itu harus ya menjadi keharusan bagi kita semua untuk berperan aktif dalam politik juga tentunya ya, untuk terciptanya pemerintahan yang Islami. Jadi itu ya. Jadi saya kira tidak mungkin ya menerapkan ekonomi Islam secara kafah ya tadi ya. Bahkan kalaupun mungkin sangat kecil sekali kemungkinannya ya, ketika tidak disokong oleh khilafah, oleh pemerintahan. Ya khilafah ini bukan berarti sistem kenegaranya harus berupa khilafah, khalifah, bukan ya. Tetapi khilafah di sana adalah pemerintahan yang menerapkan syariat Islam, mau apapun bentuknya ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bapak. Saya Pak izin bertanya. Ya, silahkan. Saya Pak. Tadi kan kata Bapak itu kalau membeli uang itu haram. Nah, misalkan ada seseorang membeli uang sejarah atau ya uang yang udah gak kepakai, uang antik. Ya. Apakah itu haram? Kan sama-sama uang membeli uang. Iya. Nah kalau itu, oke bentar, ini kenapa kursor saya ini ya? Oke, membeli uang antik gitu ya. Nah, itu tentunya berbeda ya tujuan ininya. Ketika kita membeli barang antik ya, itu kan kalau kita jual beli uang itu jelas itu kan spekulasi. Kita uang itu dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan tanpa adanya komoditas secara real gitu ya. Nah, kalau membeli uang antik saya kira itu lebih kepada aspek kemubaziran mungkin ya. Ya. Jadi kita itu membeli uang antik, misalkan uang zaman kuno dengan harga yang jutaan ya atau puluhan juta. Mungkin itu bisa kita lihat dari aspek kemubaziran ya. Karena kalau jual beli uang itu ya tadi ya, uang yang bisa kita gunakan untuk masa yang sekarang. Kalau uang antik mungkin itu bisa disebut sebagai barang ya, atau ya orang seni itu bisa menyebutkan sebagai barang yang langka gitu ya. Nah, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi kalau barang itu langka. Nah, sehingga jatuhnya mungkin ke aspek kemubaziran. Itu bermanfaat atau tidak gitu ya bagi kita gitu. Nah, kalau tidak ada manfaatnya ya untuk apa gitu ya. Sama saya sekarang suka bingung ya. Seperti ada orang beli lukisan dengan harga miliaran gitu ya, ratusan juta. Ada tidak manfaatnya gitu ya? Atau memberi apa tuh ya yang barang-barang semacam itu ya. Yang dijual dengan harga yang sangat mahal gitu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata kemanfaatannya kan sangat sedikit gitu ya. Bahkan bisa dibilang tidak ada, hanya sekedar hobi saja gitu ya. Nah, jadi kalau untuk barang antik saya kira lebih ke aspek tabzir di sana ya. Nah, ada nggak aspek maslahatannya? Kalau tidak ada ya untuk apa kita beli gitu ya? Akan lebih bermanfaat ketika kita menggunakan uang kita untuk hal-hal yang lain gitu tentunya. Nah, saya kira itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya,
Saya mengingatkan saja bahwa pengumpulan tugas itu minggu depan berarti ya, pertemuan ke-7 ya. Nah, itu untuk format jurnalnya kan bisa dilihat ya di jurnal Amwaluna tuh di template-nya atau di jurnal-jurnal yang lain ya. Seperti apa ya. Nah, bahkan pernah ada yang nge-WA ke saya kasih contoh jurnal yang saya buat gitu ya. Tapi nanti saya coba share lah di grup ya. Nah, itu minggu depan ya. Gimana progresnya sudah pada beres belum? Jadi minggu depan itu mengumpulkannya ya. Nah, mengupload tugasnya itu minggu depan. Nanti saya akan di e-kuliah itu ada tugas itu ya. Silakan kalian upload di tugas itu. Atau masih ada yang masih bingung tentang tugasnya? Ya, masih ada waktu 1 minggu berarti ya untuk mengerjakannya. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti sudah paham ya. Oke, berarti minggu depan nanti tinggal dikumpulkan tugasnya ya di kuliah ya di sistem kuliah online kita nanti silahkan tinggal diupload. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukupkan saja ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.